Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jemaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti salat ba'diyahnya diakhirkan dan insyaallah kita menuntut ilmu didahulukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 16-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum shiratal mustaqim. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarhum syakirin. Artinya, wahai Allah, dari sebab engkau telah menghukum aku tersesat, kata iblis, saya akan benar-benar menghalang-halangi hambamu dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Quran surat Al-A'raf ayat 16-17. Hari ini judulnya teman-temannya iblis. Kalau kita hidup punya teman, iblis juga punya teman. Yang perlu kita pahami, iblis mencari teman buat kehidupannya di neraka. Karena iblis itu tahu kalau dia itu sudah divonis oleh Allah masuk ke dalam neraka. Sehingga tugasnya dia itu mencari teman sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam neraka. Siapa teman-temannya iblis? Nanti kita bahas satu-satu. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan iblis, bahwa iblis itu istilahnya kecewa karena diusir oleh Allah dari surga. Kemudian dia berjanji kepada Allah untuk bisa menggoda dan mengganggu dan mencari sebanyak mungkin teman untuk bisa hidup di neraka nanti. Faqala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum shiratal mustaqim. Kemudian wahai Allah, kata iblis, dari sebab engkau telah menghukum aku tersesat, maka aku akan benar-benar menghalangi hambamu dari jalan engkau yang lurus. Ini iblis. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, dan sesungguhnya aku telah menciptakan jin wal insa, dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali ibadah kepada Allah. Dalam aturannya, orang yang ingkar kepada Allah disebut kafir. Sedangkan jin pun yang ingkar kepada Allah disebut jin kafir. Di tanah suci Mekah ada sebuah tempat yang namanya Masjid Jin. Masjid di mana dulu jin pernah bersyahadat kepada Rasulullah SAW dan masuk ke dalam Islam. Bagi saudara-saudaraku yang nanti insya Allah melaksanakan umroh atau haji, usahakan datangi namanya Masjid Jin. Barangkali ketemu teman di sana, jin lagi sholat. Menurut keterangan bahwa jin dan manusia itu bedanya hanya satu, manusia terlihat, jin tidak terlihat. Tetapi Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa di antara jin itu mampu mencela putra, mencela putri atau malih warna, dan bisa berwujud manusia. Seperti kita modelnya begini. Bedanya hanya satu, jin tidak punya talang air di sini, tali air. Bapak tengok teman, barangkali ada yang nggak ada tali airnya.
lurus begitu, itu kelompok jin. Coba tengok Pak, barangkali jangan-jangan senyum-senyum ternyata ada tali air. Kita ngomongin dia lagi melototin kita, repot juga itu. Ada kelompok jin yang memang dia bisa, bahkan hampir semua jin, mau jin Islam maupun jin kafir, bisa membentuk maliwani namanya, bisa merubah diri, tergantung keinginan dia. Kita juga bisa ya merubah diri, insya Allah. Paling nambah janggot sama nambah kumis. Kalau udah berbentuk yang lain mungkin lain ceritanya. Kemudian jin ini yang kafir itu bersekongkol dengan iblis, yang disebutlah sekutunya itu disebut syaitan. Mereka berkelompok dengan iblis dan disebut syaitan atau antek-anteknya iblis. Dan mereka pun senantiasa memberikan laporan kepada iblis. Setelah dia datang kepada orang beriman, menggoda, kemudian dia tidak mampu, lapor ke iblis. Iblis kemudian menyuruh, kenapa engkau tidak berhasil menggoda dia? Wahai Tuanku, kata setan, aku tidak mampu karena dia benar-benar kuat. Kemudian iblis mengatakan, sumala atainahum min baini aidihim. Kemudian aku, kata iblis, akan mendatangi mereka dari muka mereka, di hadapan mereka. Min aidihim, dari muka itu cukup dengan 3 ta, yaitu tahta, harta, dan wanita. 3 ta ini akan menjadi salah satu pendongkrak. Kemudian setan dimarahin, kamu kembali sana, goda dia dengan 3 ta ini. Istilahnya begitu. Dengan harta orang dibuai, gara-gara sedikit saja kesalahan dari kehidupannya, karena punya istri, maaf mungkin yang banyak keinginan, mulailah dia terpedaya dengan harta. Lihat tetangga punya mobil baru, istri pusing nengok ke suami, bang, tetangga punya mobil baru, kata suami, nggak apa-apa mah. Gimana sih abang, kok nggak apa-apa? Abang nggak tahu apa istrinya ini cantik? Iya, tapi kalau nggak pakai mobil nggak lucu ya bang? Iya juga. Mulai kepikiran, duit gajinya 5 juta, nyicil 8 juta, ujung-ujungnya pingsan tiap bulan karena menyayangi istri. Dengan hartanya berglamor, kemudian dia tunjukkan keindahan dunia ini. Kemudian setan itu terus mengiming-imingi jalan-jalan yang kesesatan. Mulai dengan hartanya, lihat Sa'labah. Sa'labah seorang yang miskin. Dia pergi sholat ke masjid, beres sholat, kemudian dia lari dari sholat di tempat sholat itu menuju rumahnya. Setiap pada sholat dia kabur. Kemudian suatu ketika Rasul memergokinya. Begitu salam, menengok Sa'labah, Sa'labah, baik ya Rasulullah, ta'al kesini. Ada apa ya Rasul? Kenapa engkau setiap habis sholat langsung lari? Ya Rasulullah, aku punya istri di rumah, sedangkan sarungku cuma 1, dan dia pun harus sholat. Wahai Rasulullah, aku ingin tempat sarungku ini bisa dipakai oleh istriku, dan istriku juga bisa sholat lebih awal. Subhanallah, wahai Sa'labah, engkau orang miskin. Ya Rasulullah, doakan aku, barangkali doamu adalah ijabah. Doakan aku supaya aku menjadi orang kaya dan mampu membeli kain sarung yang lain. Kemudian Rasulullah SAW berpesan, wahai sahabat, ambilkan 2 ekor kambing untuk Sa'labah. Kambing itu sedang bunting, laki 1, betina 1. Yang betina yang bunting, yang laki nggak bunting, 1 aja yang bunting. Saat dikasih kambing bunting itu, Sa'labah kaget. Ya Rasulullah, ini bagaimana? Peliharalah oleh engkau, barangkali dari sinilah sumber rezeki engkau. Baiklah ya Rasulullah, tapi ingat jangan kau tinggalkan sholat Sa'labah. Baik ya Rasulullah, pulanglah dia dengan gembira bawa kambing itu. Hari-hari berlalu, Sa'labah mulai keteter waktu. Kambingnya beranak pinak lebih cepat dan lebih banyak. Kemudian awalnya datang ke masjid sebelum azan, dia mulai awal datang masuk masjid setelah azan. Terus berangsur sampai menjelang qomat belum datang, sampai qomat kadang-kadang tidak datang, sampai akhirnya Sa'labah tidak sholat. Kemudian Rasul memanggil sahabat yang lain, kemana Sa'labah? Sa'labah ya Rasul sibuk dengan kambingnya. Halaka ya Sa'labah, celaka dia Sa'labah.
Orang miskin dibuai dengan dunia, setan mulai mempengaruhi. Kita juga sama, kadang terpedaya ya Pak dengan harta. Lagi nyuci mobil di rumah terdengar azan, nanti nggak ada tanggung, harusnya tunggu dulu, timbang aja tujuan itu, berangkat menuju air wudhu, sholat segerakan. Kenapa? Itulah hal-hal yang harus disikapi. Datang tamu, ada duit bisnis lumayan, terdengar azan, ajak tamunya sholat, bukannya cuek aja. Lumayan. Karena ternyata saat azan aja kita masih bisa ngukurin dunia. SMS, Bapak punya handphone, pegang, azan terdengar, Allahu Akbar, SMS masuk, dibaca dulu, lagi azan, balas dulu, ya. Padahal kata Nabi, barang siapa yang mendengar azan dan tidak menyahut panggilan azan, maka dia akan dipelukkan lidahnya pada saat akhir kehidupan. Ketika akan meninggal dunia, lidahnya keluh, tidak mampu menyebut la ilaha illallah, karena saat terdengar azan dia lebih mendahulukan duniawi. Masya Allah. SMS perlu Pak. Di pesantren sekarang insya Allah menggerakkan gemari SMS namanya. Bapak harus gemar SMS Pak. Kalau di pesantren gemari SMS, gerakan memberi infak 1000 mung saminggu. Itu penting Pak. Kita gerakan memberi infak 10.000 mung saminggu, luar biasa. Kalau 10.000 seorang seminggu, sebulan 40.000 Pak infak, itu rutin. Subhanallah, kalau ada 500 orang di sini, hitung mulai berapa? 500 kali 40.000. Berapa? Berapa Pak? Banyak? Wah, salah ngitung kayaknya. 2 miliar. Kebanyakan tuh Pak. Kalau ada 40.000 kali 500 orang di sini. 4 kali 5, 20 juta. Luar biasa Pak. Bisa hidup makmur. Banyak orang miskin terperdayakan oleh kita insya Allah. Kita hanya 1000 mung saminggu untuk orang miskin Pak. Infak istiqomah, sisa beli jengkol, beli putih, sisa. Gemari SMS, makanya sering-sering SMS 1000 mung saminggu, luar biasa. Bikin Pertamina ini kelompok karyawan yang bikin di rumah, bikin kotak 1000 mung saminggu, lumayan 4.000 dalam sebulan. Kalau ada 1000 orang, tetap aja, ya nggak? 4 juta sebulan dikumpulkan. Sunatan ini ada santunan kemana? Tidak usah mengandalkan CSR atau apa. Kita sudah punya tabungan 10.000 mung saminggu, masjid makmur, insya Allah. Panggil imamnya dari sana, dari Mekah, yang hafiz Quran, tapi tidak bermanfaat di sini. Kan kalau maghrib isya subuh mah nggak ada yang hadir. Meskipun dia hafal Quran, suaranya bagus, sendirian, kan kasihan. Di sini mah nggak perlu yang hafid dia Pak. Mungkin yang bengong aja nggak bisa baca-baca, bisa, karena zuhur dan asar mah nggak bunyi. Kan Bapak gitu, kalau suruh imam paling mantep tuh asar dan zuhur. Begitu maghrib saling dorong, ayo gitu. Kalau zuhur mah aman, melotot aja cukup. Yang penting mah bisa Allahu Akbar, tidak tertukar dengan sami Allah, itu aja cukup gitu. Kalau habis ruku sami Allahnya nggak ada, wah musibah itu. Nggak perlu disimak hafid, nggak perlu. Malam nggak ada yang sini kan? Ada? Oh ada ya? Alhamdulillah ada ya. Maghrib ada. Isya? Ada ya? Oh mana? 5 waktu ada. Alhamdulillah ya. Bapak-bapak di sini juga. Insya Allah ya. Di rumah enggak, di masjid enggak, di sini enggak ya. Di mana tuh? Kumaha wenya gitu. Kemudian setan itu, iblis itu berikrar lagi, wa min khalqihim, dan dari belakang mereka. Iblis mendorong mereka dari belakang untuk berbuat maksiat, berbuat kemungkaran. Dengan alat teknologi begini Pak, kita bisa bermaksiat dalam waktu sesaat. Ya enggak? Teng, kesorangan, lagi ngaulang, download Al-Quran, klik, ternyata salah download. Wow, dunia lain. Kemarin saya menyita beberapa tuh di SMP, sebuah SMP di Bogor. Saya insya Allah besok juga acara di sana. Dengan kepala sekolahnya kerjasama ustadz dengan sekolah. Itu menyita handphone Pak. Alhamdulillah tidak diambil handphonenya, hanya dilihat aja. Dunia lain tuh anak lagi istirahat, ada yang download A, download B, download C. Subhanallah.
Untungnya ustadznya bingung ya, nggak ngertiin. Ini teknologi begini, setan mendorong, ayo isi pulsanya, ayo lumayan, paket internet, ayo. Mulai itu, lagi gaming hidupnya, lagi puyeng, salah mencet bisa menjadi musibah. Padahal niatnya baik. Ini setan begitu, dorong dari belakang, ayo kamu begini, begitu, terus begitu. Wa'an aidihim, wa'an aimanihim, kata setan, dia akan menggoda dari sebelah kanan. Setiap orang mau berbuat baik digoda oleh setan. Siapa saja mau berbuat baik digoda. Mau melangkahkan kaki ke majelis ilmu, kata setan, tunggu dulu, belum penuh ruangannya juga. Iya, duduk aja dulu situ ya, ngobrol sama teman. Temennya ngajak bisnis, orang berangkat masuk majelis, dia pergi dengan temannya bisnis. Itu mah aturan setan namanya juga. Mau infak, lumayan saya infak hari ini 100.000 dapat rezeki. Kata setan, banyakan. Tapi kan enggak, banyakan 2.000 aja, 50 aja. Kebanyakan, tahu nggak? Orang tuh kan banyak di dalam. Kalau 2.000 aja kali 500 sudah berapa? 2.000 aja. Mulai mikir, 20.000 mulai itu bergeser terus. Ujung-ujungnya begitu duduk ngantuk, lewat juga tuh kotak amal. Begitu. Rezeki juga buat dia. Digoda oleh setan. Setiap mau berbuat baik ditahan, kata setan. Jangan, tenang. Mau ke masjid, dia tahu hadisnya. Barang siapa yang berwudu dari rumahnya kemudian melangkahkan kaki menuju majlis ilmu, bahkan melangkahkan kaki menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka kaki kanannya mengangkat 1 derajat dan kaki yang satunya menurunkan dosa. Luar biasa. Kaki kanan mengangkat derajat, kaki kirinya menghilangkan dosa, menghapuskan dosa. Tahu itu ilmunya, tapi berat. Aduh, nanti dulu, gak jadi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ingin diangkat derajat, sudah ada keterangannya. Cukup dengan tahajud, jam 3:30 bunyi lewat. Kata setan, lo diam lo, baru 3:30 tahu. Iya. Itu istri kamu kasihan, tarik selimutnya. Teng jam 4. Kata setan, diam, subuh masih lama. Sekarang subuh itu 5 kurang 1/4. Udah, ini cukup. Ini nanti sebentar lagi. Nanti kelamaan nunggu. Tahu-tahu 5:30. Kata setan, kan ketahuan. Kan gitu. Kita kalah. Kenapa? Sok di antara ini insya Allah yakin pada bangun malam. Minimal pipis. Kan begitu. Setan tuh godaannya begitu. Mau nyumbang, mau infak, mau sedekah, mau berbuat amal, dari sebelah kanan setan goda. Tahan, jangan, terus begitu. Apa saja. Ada tamu ke rumah, ternyata bawa map, ternyata dia itu mau bangun pesantren. Pesantren tetangga tahu tempatnya. Iya Pak, nanti aja saya ke sana. Tapi kan Pak, saya butuh laporan. Ya udah, nanti saya ke sana. Begitu. Itulah aturannya. Setan terus bisik-bisik, jangan dikasih sekarang, jangan-jangan nanti buat dia. Tapi kan ada tanda terimanya, nggak ada urusan. Kamu kan, tapi kan saya tahu tempatnya, biarin. Terus begitu, ujung-ujungnya dia tidak nyumbang, waktu itu tidak jadi. Keluar rumahnya, jedut mobilnya nabrak ke bengkel, keluar duit. Gampang. Setan itu terus ngecek-ngecek. Ya. Kemudian itu harta. Kemudian wamin aimanihim wa'an samailihim, dan dari sebelah kiri. Kemudian digoda sebelah kiri. Terus begitu. Itu baru harta. Belum lagi tahta, pangkat, jabatan, kedudukan. Sekarang mempertaruhkan segala macamnya hanya untuk pangkat, jabatan. Makanya saya titip kepada yang punya pangkat, punya jabatan. Kalau saudara dapat kursi, jangan kebanyakan duduk di kursi. Saudara dapat kursi, jangan terlalu banyak bersandar di kursi. Nanti kalau kursinya yang diambil, nanti jatuh. Kasihan. Saya kemarin nengok seorang, tentara, ya, pangkatnya tinggi, sakit stroke Pak sekarang. Saya bilang, Bapak dulu tongkatnya di sini, ya kan? Kemana-mana. Sekarang tongkatnya di depan, nggak bisa apa-apa. Kalau tongkat di sini mah gagah, begitu tongkat pindah langsung penyok, nggak bisa apa-apa.
Luar biasa itu. Dia bilang, Pak Ustadz ternyata salah tongkat sekarang. Bukan Pak, waktu Bapak punya tongkat itu salah. Kenapa tongkatnya disimpan di sini? Harusnya latihan gitu tongkatnya. Benar itu. Kita juga sama, mempersiapkan diri dalam kehidupan masa yang akan datang. Saat ini diberi oleh Allah pangkat, jabatan, kedudukan. Wanita, hati-hati Pak. Aduh, terus sebelum nikah saya di dunia ini tidak ada yang cantik kecuali engkau. Begitu sudah menikah saya, ternyata di dunia ini semuanya cantik kecuali engkau. Kan begitu. Lihat istri kita pusing. Salah ibu-ibu juga Bu. Maaf ya Bu, kadang-kadang ke pengajian kemana dandanannya menor, wah rapi. Begitu di rumah pakai daster lepet, bekas setrikaan di mana-mana. Bikin suami puyeng, sedangkan suami di kantor, aduh lihat sekretaris mantap-mantap, jalannya juga gagah. Datang ke rumah lihat istri, waduh, begitu duduk pakai di sini roll on, di sini tulisan roll, di sini rambutnya masih di roll, mau dikeriting katanya. Lebih baik rollnya kalau mantep, ini pakai daun singkong ya rollnya, kan luar biasa. Belum mau tidur ibu pusing, kenapa? Si bapak puyeng, kenapa Pak puyeng? Si ibu dibalur pakai kayu putih, wah stres. Belum lagi pulang capek tidur, istrinya sudah tidur duluan, pakai blue jean, pakai jaket, wah stres. Itu kehidupan. Makanya wanita itu menjadi penggoda. Buktinya apa? Nabi Adam alaihissalam tergelincir dari surga karena Siti Hawa tidak mampu menahan godaan iblis. Tuh, wanita maaf dengan keindahannya itu dia menjadi penggoda. Juyyina linnasi hubus syahwatu minan nisa. Dan Allah menciptakan keindahan menjadi godaan buat kita tuh minan nisa, dari wanita. Senyumnya aja Pak bisa menjadi musibah. Benar itu. Kemarin ada pertanyaan tuh, lucu itu pertanyaannya Pak Ustadz di Bank Syariah kemarin. Pak Ustadz, kalau kita tertarik dengan wanita lain gimana Pak Ustadz? Wanita yang mana? Ya itu yang jalan cantik kayak artis. Pikirannya mudah aja, gak mungkin dia seneng sama kita. Gitu aja udah. Ih artisnya cantik, ngolaikeun moal seneng rumah. Bayang-bayang juga tetap aja yang di rumah tuh lebih cantik. Waktu akad nikah, terima saya nikahnya dengan segala kekurangannya itu. Bahkan dalam hadis Muslim disebutkan ketika seorang istri menjadikan akad nikah oleh suaminya, maka dosa-dosanya dikembalikan kepada suaminya. Subhanallah itu. Makanya begitu terima saya nikah, pelototin tuh istrinya sampai sekarang. Istri tuh antar Pak ke salon, didandanin, ya nggak? Ini mana istri saya datang keluar, wow keren. Lihat di mana di TV, wow cantik-cantik, hidungnya mancung-mancung. Lihat istri kita di rumah, saya ada apa? Sini sebentar, itu teh hidung kutil, sedangkan kutil dah hidungnya pengek. Itu kehidupan. Makanya wanita juhina liznasi humus syahwatu minan nisa. Dan Allah ciptakan keindahan pada seorang wanita menjadi penggoda. Setan mulai itu lihat. Aduh Pak, sekarang mau musibah dunia. Bener? Sesoleh-solehnya kita jikir di masjid, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tetap keluar, subhanallah, beda lagi motornya. Kalau di sini, sampai ngantuk-ngantuk datang keluar, lihat, oh subhanallah. Seorang bapak masuk ke mall, lihat anak orang nangis, ingat anak sendiri. Lihat istri orang lewat, lupa istri sendiri, kan begitu. Langsung poeng, begitu. Makanya iblis itu senantiasa menggoda. Bahkan dia menyatakan, wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati mereka tidak banyak bersyukur kepada Allah. Banyak di antara kita Pak, Bu, ibu-ibu terutama biasanya yang sudah diberi oleh Allah sesuatu tapi dia tidak bersyukur, kemudian dia selalu bersedih. Banyak orang yang sudah diberi oleh Allah tapi dia selalu bersedih. Dia diberi mobil oleh Allah, lewat ke showroom, ternyata mobil ada yang lebih bagus, sedih, dia ingin punya mobil yang lebih bagus. Terus saja begitu, punya motor, ingin motor yang lebih bagus, dia bersedih padahal dia sudah diberi rezeki oleh Allah. Senantiasa membanding-banding, terus saja selalu sedih dengan duniawi, padahal dunia sudah dicukupi oleh Allah, tapi dia selalu bersedih. Padahal ada lagunya,
Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Yang ada jarang jadi syukur, yang gak ada dibayang-bayang, dipikirin. Ya Allah, mobil baru datang lagi, beli majalahnya, dilihatin speknya. Wah, dunia subhanallah. Padahal yang ada di rumah itu mobil. Waktu kita punya mobil butut, tenang Pak, subhanallah. Jalan ke jalan raya, ditabrak motor, cedut, turun sopirnya. Bapak turun dari mobil. Apa Bapak lakukan? Dia tanya, Bang, motornya nggak apa-apa. Motornya nggak apa-apa. Dan mobilnya juga udah pada copot. Ganti mobilnya pakai Alphard misalnya, atau Honda Odyssey yang terbaru. Jangankan ketabrak, lah kita lagi nyetir, orang ngebut, kurang ajar, gimana kalau kena? Padahal kena juga enggak. Mulai itu, keindahan dunia mempengaruhi. Semakin mahal barang yang kita miliki, semakin tegang. Punya bolpen Bapak, punya bolpen murah itu ya, alhamdulillah. Tenang hidupnya, dipinjam teman keliling satu desa juga balik lagi 2 tahun gak ada masalah. Ganti bolpen Bapak tuh pakai Montblanc, waduh. Setiap orang lihat bolpen kita angkat, pura-pura nulis, takut dipinjam. Kan itu masalah. Sekali Montblanc harga 4,7 juta dipinjam, tegangnya minta ampun Pak, sampai urat saraf pada tegang. Takut lupa ngembaliin. Coba bolpen pilot yang 1.500, udah tahu-tahu setahun kemudian udah baru balik, Pak maaf dulu saya pernah pinjam bolpen Bapak, mana ini? Oh nggak apa-apa, hilang juga, nggak apa-apa. Makin mahal barang makin tegang. Punya motor tahun 70, kita ke undangan, disimpan di semak-semak, takut ketahuan. Ditanya sama temennya, lu kesini pakai apa? Pakai motor. Di mana motornya? Sono. Di mana? Di sono. Di sono. Ganti motornya pakai mobil yang terbaru. Iya nggak? Ke undangan, ke gedung, ke keliling dulu, liatin. Dia nanya, nongol wajahnya, mana parkir, mana parkir. Begitu luasnya tempat parkir, sampai ingin kelihatan wajahnya di dalam. Banyak yang tersiksa. Kan begitu. Ada cerita ini, seorang saudara kita dari Bogor Pak ke Jakarta, pakai mobil tahun 72. Mobil kacanya lengkap, semua lengkap, hanya nggak ada AC-nya. Dia mau berangkat ke Ancol. Terbayang berangkat dari sana itu sebelum zuhur, habis sholat zuhur, jam 1 siang Pak, begitu panasnya. Di jalan tol ditutup semua kacanya. Anaknya nangis, Pak, buka door Pak, gerah, diam. Orang lain tahu bahwa kita nggak punya AC, diam ya, diam. Takut ketahuan nggak punya AC sama orang, padahal orang juga nggak ada yang kenal kita. Ditutupin sampai pada gosong di dalam. Pak, tolong Pak, nggak ada, diam. Harga diri Papa kemana? Sudah jelas mobilnya juga orang tahu nggak mungkin ada AC-nya. Tinggal bikin aja pakai cap geleber gitu kan, bawa hihit itu kan bekas itu. Tapi ternyata kita banyak yang menyiksa diri. Punya mobil ini, ingat mobil yang lain. Punya ini, ingat yang lain. Diberi rezeki oleh Allah, banyak yang bersedih. Tetapi ketika dikurangi nikmatnya oleh Allah, dia bahagia. Panjang umurnya katanya ulang tahun, dia teriak-teriak, panjang umurnya, sambil ketawa-ketawa. Padahal dia lagi dikurangi nikmatnya oleh Allah. Belum lagi niup lilin. Lilin udah nyala, berarti tanda kehidupan. Dimatiin sama dia. Begitu, matilah dia. Harusnya ulang tahun tuh dirubah, lilin yang mati ditiup jadi nyala, itu penting. Ayo kita tiup lilin mana? Ini lilin mati, kita tiup, tuh nyala, subhanallah, itu penting. Berarti begitu apa? Berarti dosa-dosa dia yang telah lalu dinyalakan supaya dia subur dengan amal. Ini kebalik, lilin nyala, kehidupannya dia dimatiin sendiri. Udah dimatiin, tepuk tangan sendiri lagi. Wah, gitu, aneh. Bukan tidak boleh ulang tahun, boleh aja Pak, silakan bikin lilin yang segede apa. Tapi kasihan kadang-kadang begitu diberi nikmat oleh Allah banyak kita bersedih. Begitu dikurangi umur, dikurangi nikmat, kenapa kita bahagia? Aneh. Ini kita. Makanya setan itu menyebutkan tadi, dia akan menggodanya dan menyatakan bahwa banyak di antara mereka tidak bersyukur. Kemudian yang terakhir, suatu ketika iblis diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian Rasul bertanya, "Siapa engkau?" "Aku iblis." Jujur dia. Iblis datang menyerupai seorang kakek-kakek tua membawa tongkat. "Mau apa engkau datang kemari?" kata Nabi.
Kemudian dijawab oleh iblis, Allah memerintahkan aku untuk datang kepadamu dan menjawab segala pertanyaan yang kau ajukan kepadaku. Atas pertanyaan ini baginda Nabi kemudian bertanya, ada berapa teman-temanmu dari golongan umatku wahai iblis? Siapa saja yang menjadi teman-teman kamu di neraka nanti dan menjadi alat-alatmu sejak dari dunia sampai neraka? Atas pertanyaan ini iblis menjawab, teman-teman saya dari golonganmu, umatmu wahai Rasulullah, ada 10 orang. Siapa saja? Yang pertama, hakim yang curang, hakim yang tidak menggunakan ilmunya untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Ini temannya ini. Saya akan menguraikan, tapi ternyata waktunya tidak cukup. Saya sebutkan satu-satu aja, nanti ibu bapak uraikan sendiri di rumah ya. Yang kedua, orang kaya yang sombong. Tapi kata Nabi, nggak ada masalah orang kaya sombong, wajar. Kalau orang miskin sombong, kurang ajar. Kan begitu. Udah miskin sombong, saya miskin, saya miskin. Iya, orang tahu. Yang ketiga, pedagang yang berkhianat, baik sesama dengannya atau kepada para pembeli. Ingat, rezeki sudah diatur oleh Allah. Dengki kepada pedagang lain itu tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena Allah sudah mengukur kadar rezeki seseorang. Makanya siapa di antara yang bersaing dengan dagangannya, gak usah panik, Allah sudah datangkan pembelinya, insya Allah. Paling penting kita aja rasa syukur atas dagangan itu. Yang keempat, orang yang minum arak atau pemabuk, udah jelas itu. Dia dalam kehidupannya bahkan divonis tidak beriman. Orang yang pada saat meninggal dunia dalam perutnya itu masih ada minuman yang memabukkan. Yang kelima, orang tukang fitnah, yang tajasus mencari kesalahan orang, memfitnah, wala yataba'du tumba'do, dan selalu memfitnah, menghina orang lain. Kemudian orang yang riak dalam amal. Kalau ke kotak amal ada lewat ke sini, duitnya 1.000 ditutupin lubangnya. Begitu 20.000 dia bunyi, ada ahemnya. Apalagi 100.000 nyenggol temennya, ada apa? Susah masukinnya. Dia riak karena duitnya 100.000. Belum lagi dia sum'ah lagi. Kalau sum'ah itu buat dengan ria. Kalau ria mah langsung begitu, kalau sum'ah itu beda. Contoh sum'ah misalnya, bapak pulang dari Mekah, dari haji, udah setahun lalu. Tapi ada saudara kita yang jauh yang nggak tahu kita berangkat, datang ke rumah kita, assalamualaikum, waalaikumsalam, kakak, tunggu sebentar ya, ada apa? Mama sayang sini, itu bawain karpet yang bapak beli tahun lalu waktu haji. Mulai ingin kelihatan jadi haji. Ingat, itu sum'ah namanya. Selalu segala sesuatu diumumkan pada saat mungkin sudah waktu yang lewat, atau mungkin pada saat duduk begini ngantuk, disenggol sama temannya, kok kamu tidur sih? Iya, maklum tadi malam saya tahajudnya jam 2. Itu sum'ah namanya. Orang nggak nanya dia ngomong, belum tentu tahajudnya juga benar. Kemudian orang yang memakan harta anak yatim, disebutkan dalam surat At-Takasur, Al-Hakumut Takasur, At-Tajurtumul Maqabir, melalaikan kamu sampai masuk ke liang kubur. Kemudian dalam surat Ara'aital ladzi yukadzibu bidin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Terus begitu banyak Al-Qur'an orang-orang yang memakan harta anak yatim. Di antaranya kalau bapak sudah punya anak, istri meninggal, kemudian punya anak, ada haknya di situ, keluarkan untuk anak. Atau mungkin bapak punya anak yatim asuh, dia punya warisan banyak. Ya, makanya saya sarankan ke bapak-bapak, kalau mau punya anak yatim yang asuh, yang hartanya banyak, cari yang perempuan umurnya 17, itu aman insya Allah. Hartanya dimakan pun, kenapa? Karena itu jadi istri kita, gitu. Harus dinikah, aman. Kalau ini dipelihara tapi hartanya dimakan juga, ya. Orang yang menganggap ringan sholat, yang lalai-lalai dalam sholatnya, ya, itu juga sama. Dia akan termasuk golongan daripada temannya iblis sampai neraka nanti. Kemudian orang yang enggan membayar zakat, yang menahan-nahan zakat, itu salah satunya. Kemudian yang ke-10, orang yang terlalu panjang angan-angan, tulul amal, menghitung-hitung waktu, menghitung-hitung sesuatu yang belum tentu. Maka dari itu, salah satunya kata Nabi, nanti suatu waktu ada di antara umatku yang berlebih-lebihan dalam berwudu dan berlebih-lebihan dalam berangan-angan. Punya cita-cita yang berlebihan, doanya berlebihan. Contoh, bapak berdoa ingin dikabulkan oleh Allah, gampang. Tapi kalau doa minta langsung dikabulkan belum tentu. Bisa jadi ini mah doa begini, ya Allah turunkan uang 1 miliar sekarang, itu mustahil, gak mungkin. Meskipun diturunkan juga pingsan ditanya.
Kan kaget, mungkin kan begitu. Duitnya datang, kitanya meninggal, sama aja nggak ada manfaat kan begitu. Ibu dan bapak dan sekalian, tentunya hal-hal seperti ini bisa jadikan kita mendapatkan manfaat, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan di antara orang-orang temannya iblis. Kemudian kita juga bisa mengatasi semua itu dengan amal ibadah, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Tidak ada pertanyaan, alhamdulillah ya. Ibu dan bapak, tidak ada pertanyaan ya, karena waktunya sudah mau akhir. Ibu dan bapak, tentunya saya akan menyampaikan pesan yang kemarin, doanya kita baca lagi sama-sama yang belum hafal ya. Sudah hafal belum? Belum ya, kita baca doa ini. Dan alhamdulillah ada saudara kami, maaf orang duafa, besok berangkat dengan kami berangkat umroh. Dia bulan lalu saya kasih doa itu, bulan ini Pak ada yang memberangkatkan umroh. Siapa dia? Seorang penjaga kebun dari dosen di Unpad. Ternyata si dosen ini akan berangkat dengan kami besok. Penjaga kebunnya itu ngeliatin terus sambil doa, malamnya dia sholat hajat, kemudian doa kepada Allah. Si Pak dosen itu mengatakan, Mang mau nggak ngeliat Ka'bah? Nangis dia. Mang katanya jangan dulu lihat Ka'bah, antar saya aja nanti ke sana ke bandara. Dia nggak apa-apa deh gitu. Ternyata apa kata istrinya? Pak kasihan juga, dia udah 11 tahun di kita. Ajaklah Pak, nanti umurnya katanya tutup, repot kita. Ya udah, didaftarin, berangkat, nggak punya apa-apa, tuh bikin paspor. Besok insya Allah berangkat dengan saya ke Tanah Suci tanggal 22, hari Sabtu besok. Seorang tukang kebun, bapak seorang tukang minyak, masa tidak sama dengan tukang kebun? Tukang kebun aja nggak punya duit bisa berangkat, masa tukang minyak tidak ya? Tukang minyak, nyak kan begitu. Bapak jualan minyak kemana-mana kan begitu. Yuk kita sama-sama berdoa. Doanya dibaca yang tadi ya, yang kemarin. Udah hafal ya? Al-Fatihah. Alhamdulillah ini saya terbanyak. Alhamdulillah. Dia akan aku ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Rabbul Ghafur. Ya Allah, ya Rabbul Jalil. Ya Allah, ya Rabbul Alamin. Subuhun Kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al hajjan wa umratan mabrura. Allahumma ij'al hajjan wa umratan mabrura. Allahumma ij'al hajjan wa umratan mabrura. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca doa bareng-bareng Pak. Ya Allah, ya Rabbul Ghafur. Ya Allah, ya Rabbul Jalil. Ya Allah, ya Rabbul Alamin. Subuhun Kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al hajjan wa umratan mabrura. Amin. Baca doa itu kalau bisa saat Bapak sholat hajat. Punya masalah sebesar apapun, doa kepada Allah. Titipkan kita kepada Allah, Allah buka pintu kebaikan. Jangan minta kepada manusia, manusia banyak mengecewakan. Mintalah kepada Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.